Jadi di sini adalah video tutorial yang udah aku janjiin untuk teman-teman untuk melakukan praktikum pembelajaran bahasa pemrograman Python. Nah, di sini tutorialnya itu aku akan kasih tahu cara gimana buka Google Collaboratory dan gimana cara menuliskan sintaksi atau codingan di dalam Google Collaboratory. Nah, jadi praktikum kita itu seperti yang udah aku sampaikan di pertemuan yang lalu, praktikum akan membuat kalkulator sederhana, game tebak-tebakan sederhana, kemudian ada juga codingan sederhana yang udah kita belajar sama-sama di pertemuan-pertemuan lalu. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam Google Collaboratory-nya. Pertama-pertama itu teman-teman buka di laptop teman-teman, di perangkat teman-teman itu Google di pencarian, bisa teman-teman biasanya cari di mana, bisa di Chrome, bisa di Mozilla, itu kita ketikin aja Google Collaboratory. Yang ini, yang paling atas kalau di pencariannya aku. Ditunggu, nah masuk nih ke sini. Teman-teman lihat yang paling atas, pencet aja yang paling atas, welcome to Collaboratory. Pencet. Nah, nanti diarahkan di jendela yang ini. Nah, kemudian teman-teman bisa pencet yang New Notebook, yang warna biru sebelah kanan ini. Dipencet aja, klik. Nah, nanti diarahkan ke tempat untuk menuliskan sintaksinya. Nah, ini teman-teman seperti ini ya, yang kemarin aku tampilin selama kita pembelajaran, lalu aku tampilin seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti biasa, ini untuk judul untitled ini, kita ganti aja buat praktikum. Nih, praktikum. Nah, yang ini, yang ada kedip-kedip garis lurus, yang ada kursornya ini tempat kita mengetikkan sintaksi. Ini kita bisa ketikin. Dan yang di sampingnya yang seperti untuk play musik ini untuk menjalankan program yang ada di ruangan ini. Nah, seperti itu. Nah, ini ngetiknya sama aja, ketik pakai keyboard biasa. Untuk menghapus kita pakai backspace, dan untuk menurunkannya itu kita pakai enter aja. Nah, kita langsung tulis aja. Aku contohin untuk penulisan string, integer, float, variabel, terus juga fungsi yang nanti didefinisikan, yang udah pernah kita pelajari. Aku buat dulu komentar pakai pagar, yang udah kita pelajari di awal banget, semoga teman-teman masih ingat. Nah, pagar ini sebenarnya bisa untuk kasih komentar atau untuk memberi judul. Misalkan judul yang di sini untuk penulisan sintaksi string. Nah, kita misalkan programnya ini untuk mengeluarkan nama saya, print. Nah, ketika teman-teman tulis print, ini kan seperti biasa, print itu untuk mengeluarkan yang diminta. Nah, kita tekan lagi di keyboard itu kurung buka. Nah, itu kurung buka nanti akan langsung disandingkan oleh programnya kurung tutupnya. Jadi teman-teman cukup mengetik kurung buka. Udah seperti itu. Teman-teman ingat lagi kalau kita mau menuliskan sintaksi string itu disandingkan dengan tanda petik. Tanda petiknya bisa tanda petik ganda, bisa tanda petik tunggal. Aku di sini pakai tanda petik ganda. Misal, aku di sini meminta programnya untuk mengeluarkan namaku, jadi aku tulis namaku, Tri Putri. Nah, sudah ya, ini udah lengkap, dia ditutup dengan dua ini. Kita jalankan pakai ini, run cell namanya. Ditunggu, ada yang muter ini, tandanya dia sedang membaca apa yang ada di dalam sini. Nah, seperti kemarin, kalau komentar itu hanya untuk komentar kita di sini, tidak terbaca oleh programnya di sini, di luarannya. Nah, di sini benar yang dihasilkan adalah Tri Putri. Misalnya kita buat lagi, kita kasih nih spasi. Kalau spasi, buat aja print
buka kurung, tutup kurung. Nanti dia akan jadi spasi di bawahnya. Nah, kita buat print halo teman-teman. Seperti ini. Kita jalankan lagi. Nih, dia akhirnya keluar halo teman-teman. Nih, aku buat garis untuk membedakan yang mana. Nah, ini bisa pakai petik tunggal, bisa pakai petik ganda ya teman-teman. Yang aku jalankan dia akan menghasilkan garis. Nah, kalau mau nutup yang ini teman-teman, di sini ada silang, tutup aja. Kita buat untuk yang integer. Integer teman-teman ingat, dia itu adalah bilangan bulat tanpa koma. Nah, kita misalkan programnya untuk mengeluarkan angka 10. Langsung aja, kalau integer dan float itu tidak perlu tanda petik. Langsung aja deh, print, buka kurung, 10, tutup kurung. Kita jalankan. Nah, dia yang di bawah ini, 10. Kemudian, kalau untuk yang float itu bilangan berkoma. Sama seperti integer, dia nggak perlu tanda petik. Misalnya, kita buat 2,5. Komanya, karena untuk angka, kita pakai titik. Kalau untuk memisahkan huruf atau angka, kita pakai koma. Kita run lagi, tuh hasilnya 2,5. Benar ya teman-teman? Misalnya, kita buat perpaduan dari string, integer, dan float. Print 10. Nah, kita mau 2 angka, jadi kita pakai koma yang sebenarnya koma, bukan titik. Koma 2,5. Kita keluarkan, hasilnya 10,25. Komanya nggak kebaca, seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke variabel. Nih, variabel. Kita mau misalin apa? Nama. Kita buat nama karena dia ini akan melibatkan string, jadi kita pakai petik lagi. Petiknya langsung 2. Nah, kita buat namanya, nama saya lagi ya, Tri Putri. Di sini kita buat deh programnya, tolong keluarkan nama, variabel nama. Nih, yang keluar Tri Putri. Benar ya teman-teman? Nah, kalau misalnya aku buat variabelnya beda sama yang diketahui, n-nya besar. Ini akan error teman-teman nih. Error, name error. Nah, dia itu errornya ada di sini, ada garis ini. Kayak yang aku kasih tahu ke teman-teman, di line ke-20. Dihitung aja dari atas nih. Kira-kira, nah 20 ada di sini. Juga biasanya dia ada ini nih, garis keriting di bawah. Ternyata salah, nggak ada nih. Nama itu tuh nggak kedefinisi di program ini. Jadi kita hapus aja. Hapus. Nah, sama juga kalau untuk yang integer, kita buat X misalnya. X sama dengan 5. Kalau dia integer atau float, nggak perlu pakai tanda petik. Langsung aja deh, print X. Kita keluarkan lagi. 5. Hasilnya benar. Nah, paham ya teman-teman? Nah, yang terakhir kita masuk ke fungsi. Nah, fungsi ini yang kebanyakan teman-teman tanyain. Semoga dari penjelasan yang kemarin teman-teman masih ingat ya. Kita buat fungsi. Nah, di sini kemarin itu kita pakai def. Warna biru karena dia langsung ke sensor sama program Python ini. Definisi kita buat aja, mendefinisikan luas lingkaran ya teman-teman, luas lingkaran yang diketahui diameternya, berarti kita pakai D. D-nya bisa kecil, D-nya bisa besar. Aku pakai di sini D besar. Nah, tidak lupa kalau mendefinisikan suatu fungsi itu harus pakai tanda di luar ini. Setelah tutup kurung ini kita kasih titik 2. Titik 2 ya.
terus kita enter aja. Nah, dia akan menjorok ke dalam nih teman-teman, dia nggak akan lurus dengan definisi dan sintaksi yang di atasnya. Nah, kita ikutin aja. Nah, kalau kita tahu luas lingkaran itu kan rumusnya yang pakai diameter ya, itu adalah pi dikali 1/4 d kuadrat, diameter kuadrat. Nah, karena ada pi-nya, di sini kita definisin dulu pi. Pi-nya berapa? Kita pakai aja 3,14. Nah, kita enter lagi, baru deh kita definisiin luasnya. Nah, karena di sini kita maunya luas, berarti di sini kita buat luas sama dengan berapa? Pi dikali pakai tanda bintang, buka kurung untuk kita kelompokkan. Itu 1/4, 1/4, dia pakai slash karena pembagian 1/4 dikali, kita kelompokkan lagi biar fungsinya kebaca dengan baik. D, di sini kita D-nya pakai besar, kuadrat. Nah, kuadrat pakai bintang 2. Udah lengkap ya, yang ini kelompoknya yang ini kelompoknya ini. Dan kita enter. Dan kita return. Nah, kalau mendefinisikan fungsi itu selalu ada return. Kalau nggak ada return, gimana? Tidak akan jalan. Nah, apa yang kita return? Yang kita return itu luasnya. Nah, seperti ini. Apa yang diminta, ya itulah yang di return. Kalau misalnya kita di sini buat lingkaran, yang diminta di sini lingkaran. Jangan lupa penulisannya harus benar-benar sama. LUAS-nya itu harus sama, nggak boleh ada yang beda. Kalau misalnya di sini kapital, semuanya harus kapital, seperti itu. Kita return luas, kita enter, dia masih di sini. Kita hapus saja, kita buat sejajar dengan definisi. Nah, kita perintahkan programnya, print, mengeluarkan si luasnya ini. Luas, nah di awal ini ya, luas D. Ya udah kita buat lagi, tapi di sini D-nya kita ketahui. D-nya mau berapa? 7 misalnya. Nah, ini tinggal kita jalanin deh. Nah, yang ini hasilnya. Jadi, pi dikali 1/4 D kuadrat dengan D-nya itu 7 akan menghasilkan luas lingkaran sebesar 38,465 satuan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah menggunakan Google Kolaboratorinya. Nah, gimana kalau tiba-tiba jendela kita ini, program kita ini tertutup, misalnya yang tertutup. Kita buat aja tab baru, tertutup nih. Ya, gimana dong cara bukanya lagi? Kita buka ulang Google Kolaboratorinya. Ketikin Google Kolaboratory. Kalau aku yang paling atas ini ya, dia udah sering kebuka, jadi kita buka. Masih sama, welcome to Kolaboratorinya diklik. Nah, nanti kita akan selalu menemukan seperti ini. Nah, tadi kita ingat nama dari program kita itu praktikum dengan huruf besar ini ya, praktikum kapital. Kita klik aja, klik. Dia akan kembali. Nah, seperti ini. Kembali kan, ini bisa disilang. Seperti ini. Nah, kalau enggak, teman-teman harus lihat di sini, yang di paling pojokan kanan, ini adalah tanda bahwa udah masuk nih, bahwa akunku ada, akun emailku ada. Nanti teman-teman cek di laptopnya teman-teman atau di laptopnya mama, papa, atau kakak, itu di sini ke save-nya di drive-nya siapa gitu. Ini bisa cek juga, bisa kontakin aku. Di sini ke save punya siapa, kita cari aja di drive. Nih, aku ada ini ya, drive saya. Dia ada di sini, teman-teman. Praktikum nih. Ini nanti tinggal di double klik. Di double klik. Dia akan mengarahkan ke sini lagi, ke Google Kolaboratorinya.
Sudah seperti ini. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah cara menggunakan Google Collaboratory untuk menjalankan bahasa pemrograman Python. Nanti saya juga bakal kirimin kisi-kisi untuk praktikum akhir teman-teman yang akan dilaksanain mandiri di minggu depan. Nah, kurang lebih kisi-kisinya tuh seperti ini. Nanti aku kirim lewat WA ya teman-teman. Jadi seperti itu. Semoga video tutorial ini membantu teman-teman di rumah. Oke. Sekian, terima kasih.